Uh, Talontik Institute ini sebetulnya mudahnya lembaga survei lah, lembaga survei yang dikhususkan di bidang politik. Awalnya kenapa kemudian Talontik ini berdiri sebetulnya mah ceritanya kita sudah melakukan aktivitas survei politik itu memang sejak tahun 2010 gitu. Namun waktu itu saya secara pribadi bergabung di Recto Verso Institute. Nah, latar belakangnya sebetulnya kalau dari segi bisnis sebetulnya ini peluang. Kenapa peluang? Karena saya ngelihat untuk di daerah belum ada, bukan belum ada ya, masih sedikit lah lembaga-lembaga survei yang concern terhadap survei di politik di tingkatan daerah. Tinggal ikuti saja sebetulnya mah metode-metode yang sudah ada lah, artinya ikuti saja kaidah-kaidah akademis terkait dengan penelitian. Sebelumnya sebetulnya sebelum mereka turun ke lapangan kita juga melakukan yang namanya pelatihan dulu. Jadi pelatihan itu dari pelatihan surveyor itu kita menjelaskan tujuan survei ini seperti apa, udah gitu nanti penjelasan terkait dengan kuesioner itu seperti apa, lalu etika dia kemudian harus berhadapan dengan responden itu seperti apa, gitu. Sehingga dengan harapan setelah dilatih dia bisa menjadi expert gitu kan, punya pengetahuan, sehingga ketika pas di lapangan dia sudah tidak di lapangan itu sudah diarahkan sesuai dengan tujuan daripada penelitian yang kita buat. Kalau saya ngerujuk kepada rekan-rekan dari teman-teman dari lembaga survei, ada yang mengatakan bahwa kalau dulu kan pers itu menjadi salah satu tambahan tiang demokrasi. Nah, ada tambahan satu lagi, lembaga survei. Jadi di dalam era demokrasi ini lembaga survei ini salah satu tambahan daripada tiangnya demokrasi gitu. Sebetulnya tujuan survei ini sendiri sebetulnya nggak jauh beda seperti halnya kita mau general check up. Jadi hanya ingin tahu kondisi pada saat itu. Dalam survei ini adalah bukan menentukan bahwa memastikan bahwa ini mana, bukan, tetapi kondisi saat ini seperti apa, lantas apa yang bisa dilakukan ke depannya agar bisa meraih kemenangan kan. Dalam masyarakat sebetulnya juga tidak secara langsung kalau dalam konteks masyarakat, karena kepentingan survei ini sebetulnya digunakan itu sebenarnya kecenderungan itu bukan di masyarakat. Karena kenapa? Karena masyarakat itu sebetulnya sudah punya pilihan. Gitu. Survei ini berguna itu adalah bagi bahasanya elit-elit kelompok menengah ke atas yang berurusan dengan urusan politik. Dengan adanya survei ini, para pengambil kebijakan itu tidak salah bisa dengan tepat memilih strategi dan orang untuk kemudian dimajukan ke depannya. Awalnya itu emang saya di Kabupaten Sukabumi, setelah Kabupaten Sukabumi terus kemudian di kota Sukabumi, terus di kota Sukabumi terus kemudian masuk ke Kabupaten Cianjur, setelah Cianjur juga pernah masuk di Kota Bandung pernah masuk juga di Kabupaten Garut, bahkan waktu pas di Pilpres itu kita juga melakukan survei saya juga terlibat dari survei Pilpres tapi lingkup Jawa Barat. Saya sepakat bahwa sebenarnya dalam aturan terkait dengan lembaga survei politik itu sebetulnya sudah ada aturannya, dan salah satu yang tadi disebutkan itu menjadi satu prinsip. Tapi itu jika dipublish.
jika dipublish. Artinya ketika dipublish dia harus menyatakan bahwa dana itu dari siapa. Setuju, karena kan itu sudah jadi prinsip dalam peraturan PKPU, itu sudah jadi harus diwajibkan, harus seperti itu. Sebenarnya kalau harapan sih kita kan kalau bicara masalah bisnis kan ada segmentasi. Kalau Talung Tik sendiri sih kita mencoba untuk segmentasinya itu adalah segmentasi di daerah, nggak sampai ke tingkatan provinsi ataupun nasional, enggak. Karena banyak misalkan atau misalkan di dunia maya ataupun misalkan di dunia jurnalistik banyak yang kemudian survei berkeliaran kan, banyak survei apalagi di dunia maya. Nah, ini menjadi menarik untuk melakukan yang mudahnya mah bahwa ini laporan survei itu bagus atau tidak. Adalah pertama, dia melakukan surveinya itu waktunya kapan, ada atau tidak. Ya, harus cek. Ada dia terus publish survei terus kemudian ada nggak kapan dia melakukan. Kalau tidak ada, lebih baik tinggalkan saja. Gitu. Yang kedua, jumlah respondennya berapa. 3, margin errornya berapa, itu harus dimunculkan berapa. Yang keempat, metode pengambilan sampelnya itu bagaimana. Dan yang kelima, lembaga yang bertanggung jawab terhadap hasil survei ini siapa. Itu setiap laporan survei itu pasti itu melampirkan itu semua. Cuman kan karena belum pernah dipublish, karena saya kan Talung Tik sendiri kan, karena kenapa nggak dipublish, karena kita di order juga, dan dari yang order itu nggak boleh dipublish, ya udah gitu, jadi kan nggak perlu. Tapi kami selalu itu menampilkan 5 tadi. Berharapnya stakeholder politik itu menggunakan data, sehingga berharap itu dalam kualitas pertarungan politik itu bagus. Ya mudah-mudahan harapan kedepannya itu adalah yang dihasilkan dari pertarungan politik yang bagus itu menghasilkan calon-calon pemimpin yang bagus.